Hai, Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini, aku mau rekomendasiin villa baru di Puncak dengan kapasitas 40 orang, fasilitasnya lengkap, view gunung, dan udara dingin, yang harganya mulai 1 jutaan aja loh gengs. Wah, penasaran kan kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Kali ini aku sama keluarga mau staycation di villa baru yang ada di Puncak, yaitu Villa Dewan Daru yang berlokasi di Jalan Babakan, Kuta, Megamendung, Bogor. Villa Dewan Daru baru aja opening bulan lalu, yaitu di bulan Juni 2025 gengs. Jadi bener-bener baru buka sebulanan ya. Wah, masih fresh banget kan? Dan Villa Dewan Daru ini merupakan bagian dari grup KMS Villa, makanya akun Instagramnya pun bareng sama KMS Villa ya. Untuk menuju ke Villa Dewan Daru, kita bisa pakai Google Maps. Dan terdapat 2 opsi jalan. Jadi pertama itu kita bisa lewat jalan alternatif yang belok kanan setelah Alam Sunda Gadok Bawah. Dan kalau kalian mau menghindari ganjil genap, bisa juga lewat Ciawi, nanti masuk ke Jalan Pertanian ya. Dan tembusannya itu juga di jalan alternatif ini. Atau yang kedua, bisa juga lewat Jalan Lembah Niur, seperti yang aku lewatin sekarang gengs. Kenapa aku pilih lewat Jalan Lembah Niur? Karena akses jalannya tuh lebih besar dan bisa juga dilewati oleh bus medium. Namun jadinya emang agak sedikit jauh sih. Sedangkan kalau kita lewat jalan alternatif, sebenarnya tuh agak lebih dekat. Namun nanti pas mendekati villanya akan ada jalan kecil dengan turunan dan tanjakan yang cukup ekstrim. Dan di sampingnya tuh kayak jurang tinggi gitu loh gengs. Makanya aku prefer lewat jalan Lembah Niur ini aja gengs. Tapi balik lagi, kalian bebas bisa pilih mau lewat jalur mana sesuai dengan kenyamanan. Nah, kalau lewat Lembah Niur, nanti patokannya adalah kita akan ketemu sama bangunan hijau ini. Terus siap-siap kita akan belok kanan, masuk ke jalan turunan ini ya gengs. Kalau udah sampai sini, itu artinya kita udah deket ke villanya gengs. Ikutin aja jalannya, sampai nanti ketemu sama Villa Zakira yang warna Tosca ini ya. Terus kita belok kiri, dan gak jauh setelahnya, kita sampai juga nih gengs, di Villa Dewan Daru. Dan udah ada pelang nama villanya juga ya. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita masuk ke dalam dan menuju ke area parkir yang berada di paling atas. Area parkir di sini luas banget dan bisa menampung kapasitas hingga 10 mobil. Di dekat area parkir juga disediakan tempat duduk dengan atap payung dan jemuran ya gengs. Terus di area atas sini juga terdapat fasilitas terfavorit, apalagi kalau bukan kolam berenang. Ukuran kolam berenangnya besar dan tentunya bisa digunakan juga oleh anak-anak maupun dewasa ya. Dengan kedalaman mulai dari 90 cm, lalu melandai ke bawah hingga kedalaman 155 cm. Namun karena gak ada pembatas antara kolam anak dan kolam dewasa, maka untuk anak-anak yang berenang harus selalu dalam pengawasan orang tua ya gengs. Terus buat yang nggak bisa berenang, nggak usah khawatir, karena di sini juga disediakan pelampung kok. Jadi kita tetap bisa enjoy berenang ya. FYI, kalau cuacanya lagi bagus, sebenarnya dari sini juga akan terlihat view Gunung Salak loh gengs. Di sebelah kolam berenang yang lantai bawah ini adalah area gudang, jadi kita nggak perlu ke sana ya. Sedangkan di sampingnya terdapat kamar mandi yang bisa kita gunakan juga sebagai ruang bilas setelah berenang. Areanya tuh kecil dengan bentuk memanjang, lengkap dengan toilet jongkok dan shower. By the way, untuk area di ujung kolam berenang ini sebenarnya tuh cuma space kosong aja ya. Jadi ini bukan apa-apa sih, mentok aja udah gengs. Hanya digunakan sebagai ruangan untuk menyimpan toran. Ada yang sepemikiran gak sih kalau di lantai atas itu masih bagian dari Villa Dewan Daru? Ternyata bukan ya gengs. Jadi itu merupakan bangunan dari rumah sebelah. Dan kalau dilihat-lihat, walaupun ada tangga ke atas, tapi ini tuh nggak mengarah kemana-mana ya gengs. Karena depannya tuh langsung tembok. Dan terdapat batas berupa pagar sebagai pemisah antara area Villa Dewan Daru dengan rumah di sebelahnya. Oke deh, kalau gitu kita move aja gengs ke area lainnya.
By the way, aku bakal explore semua fasilitas yang ada di area outdoor dulu ya. Habis itu baru kita melipir ke bangunan villanya. Di area bawah terdapat sport center atau area olahraga yang luas, di mana di bagian depannya ini merupakan lapangan basket yang dilapisi dengan lantai full rumput sintetis. Jadinya lebih aman dan nyaman ya. Areanya pun terbagi, ada yang outdoor dan semi outdoor. Untuk lapangan basket tentunya area outdoor gengs. Jadi sambil liburan kita juga tetap bisa berolahraga biar badan pun makin sehat. Selain itu di area semi outdoor juga disediakan fasilitas olahraga plus hiburan, yaitu ada biliar dan tenis meja. Wah, lengkap banget ya gengs. Kalau kayak gini sih nggak bakal bosen deh nginep beberapa hari di Villa Dewandaru juga. Karena banyak aktivitas yang bisa kita lakuin bareng-bareng ya. Sehingga staycation pun bakal berasa lebih seru dan menyenangkan. Terus karena areanya semi outdoor, jadi nggak bakal kepanasan dan kehujanan ya. Ditambah udaranya juga adem karena angin sepoi-sepoi bebas keluar masuk di area ini. Terus di sebelah sport center yang tadi terdapat area playground yang bisa dinikmati oleh anak-anak. Jadi kalau orang tuanya lagi seru-seruan main di sebelah, anak-anaknya juga nggak bakal tantrum atau cranky ya, karena bisa bermain sepuasnya juga di sini gengs. Apalagi areanya tuh bersebelahan, jadi lebih mudah untuk orang tua mengawasi anak-anaknya ketika bermain di sini. Untuk permainannya cukup lengkap, ada 2 ayunan dan perosotan. Terus enaknya lagi, khusus di area bermain ini juga menggunakan rumput sintetis ya, sehingga lebih aman dan nyaman untuk anak-anak. Kita melipir ke sebelah playground, terdapat area api unggun yang posisinya itu agak di atas ya. Disediakan kursi permanen, lalu di depannya merupakan tempat untuk api unggun. By the way, area outdoornya ini tuh tertata rapi dan bersih banget ya, yang bikin aku makin suka deh sama villanya. Nah, selain itu, kita juga bisa duduk santai di area ini sambil menikmati udara luar yang segar. Villa Dewandaru memiliki kapasitas maksimal 40 orang dengan 5 kamar tidur, 4 kamar mandi, free 5 extra bed, dan berbagai fasilitas lengkap lainnya. Nah, di depan bangunan villa terdapat space yang cukup luas dan dibuat hiasan berbentuk love yang ternyata dari sini kita juga bisa loh menikmati pemandangan Gunung Salak yang indah. Masya Allah. Lalu melipir ke bagian belakang, terdapat alat barbeque yang udah dilengkapi dengan kipas, namun belum termasuk arang ya. Di area depan ini terdapat bangunan yang merupakan kamar tidur. Langsung aja yuk kita cek ke kamar tidur pertama yang berada di lantai bawah. Kamar ini areanya cukup luas yang diisi dengan 1 buah double bed lengkap dengan bantal, guling, dan selimut. Kamarnya tuh minimalis banget. Selain ada kasur, disediakan juga 1 buah kursi di area pojok. Untuk bukaannya juga banyak ya, sehingga kamar ini pun terang dan berasa adem. Tepat di seberang kamar pertama terdapat kamar mandi luar. Namun di sini tuh nggak ada water heater ya gengs, dan menggunakan toilet jongkok. Next, kita move ke bangunan utama villa. Villa Dewandaru terdiri dari 2 lantai, dan untuk menuju ke villanya, kita mesti menaiki beberapa anak tangga dulu. Tapi kalau kalian bawa orang tua atau lansia yang susah naik tangga, tenang aja gengs. Nanti juga bisa kok lewat pintu samping yang berada di dekat area parkir. Jadi lebih memudahkan untuk orang tua ya, sehingga mereka nggak perlu repot-repot naik tangga ini gengs. Area terasnya diisi dengan beberapa buah kursi dan meja. Lalu dari teras ini juga ternyata view-nya bagus loh gengs, yang mengarah ke area outdoor dan pemandangan Gunung Salak. Sebelum masuk ke dalam villa, aku mau tunjukin dulu kamar tidur kedua yang berada di luar, sama seperti kamar pertama yang di bawah tadi ya. Namun di sini konsepnya adalah split level, di mana kita mesti menaiki lagi beberapa anak tangga gengs. Dan seperti ini kamarnya. Untuk ukuran, fasilitas, hingga layout kamarnya tuh sama banget kayak kamar pertama yang di bawah. Namun sayangnya di sini tuh nggak ada kamar mandi, sehingga kalau mau ke kamar mandi mesti masuk dulu ke bangunan utama villa ya. Tapi untuk view-nya sih jujur di sini jauh lebih bagus gengs, karena posisinya di atas sehingga bisa terlihat view Gunung Salak lebih jelas. Bahkan bisa kita nikmati juga dari tempat tidur loh. Masya Allah.
Oke deh, sekarang kita mulai yuk, villa tour. Begitu masuk ke dalam villa, akan langsung terlihat area living room yang luas dan bersih banget, gengs. Living room ini merupakan ruang berkumpul utama di lantai bawah, yang diisi dengan satu buah sofa 3-seater yang nyaman. Lalu di bawahnya juga ada karpet besar, sehingga kita bisa duduk lesehan ataupun rebahan ya. Terus di masing-masing sisi juga disediakan kursi. Villa ini tentunya udah dilengkapi dengan wifi, smart TV, dan karaoke set. Sehingga kita bisa karaokean sepuasnya deh di sini. Dan gak cuma itu aja, kita juga bisa loh seru-seruan nonton film bareng keluarga. Karena udah free akses ke Netflix, gengs. Wah, mantep banget kan? Terus disediakan juga kipas angin, walaupun menurut aku sih siang-siang aja di sini tuh udaranya udah dingin, gengs. Lalu di dekat pintu masuk juga terdapat karpet tambahan dan sit up bench untuk olahraga sit up. Di lantai bawah ini hanya terdapat satu kamar tidur yang merupakan kamar tidur ketiga. Kamar ini merupakan master bedroom karena areanya yang paling luas dan satu-satunya kamar yang dilengkapi dengan private bathroom. Kamar ini diisi dengan satu buah double bed dan semua kasurnya juga dilengkapi dengan bantal, guling, plus bed cover. Nah, karena kamarnya spesies banget, jadi di sini tuh masih bisa diisi dengan extra bed ya. Dan enaknya lagi, udah disediain free extra bed sebanyak 5 buah loh, gengs. Ada 4 di kamar ini dan 1 lagi di kamar atas. So, bisa tidur ramean deh di sini. Selain itu, di depan tempat tidur juga terdapat cermin, laci kecil, dan sejadah. Nah, sekarang kita cek ke private bathroomnya yuk. Area kamar mandi ini luas dan udah dilengkapi juga dengan water heater. Terus disediakan handuk, tisu, dental kit, dan sabun, gengs. Wah, berasa kayak di kamar mandi hotel ya. Keluar dari area kamar, sekarang kita menuju ke dapur. Di lorong ini terdapat dispenser dan kulkas 2 pintu. Lalu baru deh kita masuk ke area dapurnya, gengs. Untuk fasilitas dapurnya, tenang aja, di sini tuh lengkap banget kok, gengs. Terdapat laci yang di dalamnya itu ada berbagai jenis panci untuk memasak. Lalu di depan laci terdapat kitchen set yang didominasi oleh warna putih, sehingga terlihat lebih clean ya. Ini merupakan area memasak, terdapat kompor, rice cooker, ulekan, piring, hingga area wastafel. Lalu di kabinet atas diisi dengan beberapa gelas dan piring. Sedangkan di kabinet bawah terdapat panci dan penggorengan. Tapi kalau kalian nggak mau ribet-ribet masak, tenang aja, gengs. Villa Dewandaru juga menyediakan paket catering yang harganya 100.000 per orang, udah dapat 3 kali makan. Penyajiannya pun higienis dan rasanya juga enak ya. So, aku merekomendasikan banget deh untuk kalian cobain pesen catering di sini. Area dapur ini juga tentunya dilengkapi dengan kamar mandi sharing yang ukurannya pun luas. Namun di sini tuh menggunakan toilet jongkok dan gak ada water heater, handuk maupun toiletries lainnya. Di dapur ini juga terdapat pintu samping yang ternyata mengarah ke area outdoor dining room. Jadi buat yang bertanya-tanya di mana ya ruang makannya, ternyata ada di luar ini, gengs. Wah, kalau kayak gini sih jadinya lebih adem ya, karena udaranya pun lebih segar. Terus meja makannya pun besar sehingga bisa menampung kapasitas duduk yang banyak, yaitu hingga 8 orang. Lalu dari sini juga kita bisa menikmati view yang segar karena mengarah ke area kolam berenang. Oke, gengs, kita masuk lagi ke dalam villa. Sekarang aku mau tunjukin ke kalian ada ruangan apa aja sih di lantai atas. Jadi di lantai 2 ini terdapat living room, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan area balkon yang luas. Area living room di lantai atas ini juga luas ya, gengs. Dan kalau misalnya kalian mau sewa extra bed tambahan di luar yang free tadi juga bisa kok. Di sini terdapat sofa letter L yang nyaman, bisa buat rebahan juga, lengkap dengan meja besar. Lalu di depannya terdapat kipas angin dan smart TV yang udah dilengkapi dengan YouTube dan free akses ke Netflix juga loh. Jadi TV di lantai atas dan lantai bawah tadi sama-sama udah smart TV ya. Di lantai atas ini hanya terdapat 1 kamar mandi, jadi totalnya ada 4 kamar mandi di Villa Dewandaru ini. Sama seperti di kamar mandi kedua, di sini juga disediakan handuk, dental kit, sabun, dan tisu. Namun untuk water heater nggak ada ya, gengs. Oke, sekarang kita cek ke kamar tidurnya yuk.
Aku mulai dari kamar tidur keempat yang berada di sebelah kanan. By the way, yang aku suka, semua kamar di Villa Dewandaru ini tuh luas-luas ya gengs. Jadinya nyaman deh. Disediakan satu buah double bed, meja rias, dan sejadah. Lalu di sisi lainnya udah ada free extra bed juga yang totalnya adalah 5 buah. Dan ini dia kamar tidur terakhir, yaitu kamar kelima. Untuk fasilitasnya juga sama seperti di kamar keempat, yaitu ada satu buah double bed dan meja rias. Terus area kamarnya juga sama-sama luas ya gengs. Keluar dari kamar tidur, sekarang aku mau tunjukin spot terbaik yang ada di lantai atas. Terdapat area balkon yang luas, di mana bentuknya tuh letter L ke samping, dan punya view terbaik yaitu Gunung Salak tepat di depan villanya gengs. Masya Allah, indah banget ya. Fix banget kalian bakal betah nongkrong lama-lama di sini deh. Karena disediakan juga area duduk yang banyak dan berbagai permainan seru, seperti game football dan ada juga karambol. Jujur, ini villanya recommended banget sih gengs. Kalian wajib cobain minimal 1 kali aja deh staycation di sini. Aku yakin pas bakal betah karena fasilitasnya tuh lengkap banget, ditambah dengan view-nya yang cantik. Cocok banget buat healing dan refreshing. Seperti ini suasana sore hari dari balkon atas Villa Dewandaru. Kita akan dimanjakan sama suasana sunset yang indah gengs. Masya Allah, vibes-nya jadi makin syahdu ya. Gak kerasa udah malam lagi aja nih gengs. Dan seperti ini suasana malam hari dari area outdoornya. Wah, ternyata makin malam pencahayaan di sini tuh makin cakep ya. Karena banyak dipasang lampu di beberapa area, sehingga nggak ada kesan serem atau spooky sama sekali deh. Yang ada suasananya tuh jadi makin syahdu dan estetik. Apalagi di area ini gengs, pencahayaannya terang banget ya. Jadi kita tetap bisa main basket, biliar, ataupun tenis meja dengan nyaman. Terus untuk suhu udara di malam harinya udah pasti makin dingin deh. Kemarin itu sekitar 21 sampai 19 derajat Celcius. Ditambah lagi sama angin yang bikin hawanya tuh makin dingin. Makanya kita sengaja nih beraktivitas di sini biar gerakan, jadinya badan tuh berasa lebih hangat gengs. Sehingga bisa mengimbangi juga udara luar yang dingin. Tapi jujur ngumpul bareng keluarga di sini tuh asik banget deh. Apalagi kapasitasnya juga bisa ramean sampai 40 orang. Dijamin makin seru lagi ya. By the way, karena udara di luar makin dingin, jadi mendingan kita masuk aja yuk ke dalam villanya. Tapi sebelum ke atas, aku mau tunjukin dulu suasana malam hari dari salah satu kamar tidur yang ada di luar, yaitu kamar pertama. Untuk pencahayaannya tenang aja, di sini tuh bagus banget karena lampunya terang gengs. Jadi walaupun ada di luar, tapi malam harinya nggak serem ya. Lanjut, kita naik ke bangunan utama villa. Untuk di area terasnya udah terlihat, di sini juga terang ya. Asli deh, ini makin malam tuh makin berasa lebih dingin gengs, karena anginnya lumayan kenceng ya. Dan pengalaman aku nginep di beberapa villa yang ada di daerah kota ini, emang kalau malamnya tuh selalu dingin yang berangin gitu loh gengs. Dan seperti ini suasana malam hari dari dalam villanya. Nah, sama seperti di area outdoor, di area indoor ini pencahayaannya juga bagus dan terang ya. Apalagi di sini juga banyak dipasang lampu, jadi bisa kita sesuaikan mau full terang seperti ini atau dibuat agak temaram juga bisa kok gengs. Lanjut, sekarang aku mau tunjukin seperti apa pencahayaan dari area dapurnya. Kalau di sini full menggunakan lampu warna putih, jadinya tuh lebih terang lagi ya. Sehingga kalau kalian mau masak-masak di malam hari pun, pencahayaannya tuh tetap aman dan nyaman gengs. Oke, tadi aku udah explore semua area di lantai bawah. Nah, sekarang aku mau melipir ke lantai atas.
Wah, dari sini aja udah terlihat ya kalau pencahayaannya tuh terang. Dan kalian gak usah khawatir karena villa ini tuh emang gak pelit lampu sama sekali, gengs. Terlihat juga kan, di lantai atas ini lightingnya juga cakep. Dan kalau kalian pengen aktivitas yang berbeda dari karaoke, bisa juga nonton Netflix di sini, gengs. Jadi walaupun cuma stay di dalam villanya aja, gak akan membosankan ya. Dan seperti ini suasana malam hari dari dalam kamar lantai atas. Pencahayaannya pun sama-sama terang ya, gengs. Nggak afdol rasanya kalau aku nggak tunjukin juga suasana malam hari dari area balkon atas. Dan seperti ini, gengs. Gimana? Cakep juga kan? Pokoknya pencahayaan di Villa Dewandaru ini tuh udah oke banget deh menurut aku. Karena semua area dapat pencahayaan yang bagus, sehingga tamu pun akan merasa nyaman. Nah, kalau kalian gimana nih? Tertarik nggak nginep di sini? Coba komen di kolom komentar ya, gengs. Good morning, Masya Allah, udara pagi harinya sejuk banget deh, dan tetap masih dingin ya. Tapi sayangnya Gunung Salaknya tuh samar-samar kelihatan, gengs. Apalagi di video ini mungkin gak terlalu jelas ya, tapi kalau aslinya tuh terlihat samar. Namun berbeda dengan pemandangan di sisi samping, dimana terlihat dengan jelas Gunung Pangrango dari kejauhan. Ya walaupun ketutupan juga sih sama villa di depannya. Pagi harinya sekitar jam 7, sarapannya udah ready nih, gengs. Untuk menunya ada nasi goreng, lengkap dengan telur mata sapi, acar, dan kerupuk. Nah, abis ini jangan di skip videonya ya, karena aku mau bahas harganya, gengs. Berikut info harga menginap di Villa Dewandaru. Untuk kontak dan reservasi, bisa chat ke nomor berikut ini ya. Dan jangan lupa juga untuk follow media sosialnya. Oke deh, gengs, itu dia review dari aku tentang Villa Dewandaru. Sebuah villa baru di puncak yang fasilitasnya lengkap, kapasitas besar, dengan view indah. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian ya. And see you on my next video. Bye!